Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai 7 tema yang telah dipilih oleh pihak Kemdikbud untuk dikembangkan dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kemdikbuddikti ini telah menentukan tema untuk setiap proyek yang akan diimplementasikan di dalam satuan pendidikan yang dapat berubah di dalam setiap tahunnya. Jadi, untuk tahun ajaran 2021-2022, ini ada 7 tema yang akan dikembangkan berdasarkan isu prioritas yang dinyatakan di dalam peta Jalan Pendidikan Nasional tahun 2020 sampai dengan 2035. Nah, jadi 7 tema tersebut itu adalah yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, yang kedua, kearifan lokal, yang ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima, suara demokrasi, yang keenam, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Jadi, pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat mengembangkan tema ini menjadi lebih spesifik lagi ya, menjadi topik yang lebih spesifik itu sesuai dengan budaya serta kondisi yang ada di daerah serta satuan pendidikan. Nah, jadi satuan pendidikan ini diberikan kewenangan untuk menentukan tema yang akan diambil untuk dikembangkan baik untuk setiap kelas, angkatan, maupun fase. Jadi untuk satuan pendidikan SD, itu wajib memilih minimal 2 tema yang dilaksanakan per tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP dan tingkat SMA, itu wajib memilih 3 tema per tahun. Oke, selanjutnya kita akan melihat satu persatu dari 7 tema yang telah dipilih oleh satuan pendidikan untuk dikembangkan oleh masing-masing sekolah. Kita lihat yang pertama, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Jadi tema yang pertama ini diharapkan bahwa siswa itu dapat memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kelangsungan hidup di dunia maupun yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi untuk tema yang pertama itu berkaitan dengan aktivitas manusia. Itu yang terkait dengan jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, apa saja yang dapat dikembangkan oleh peserta didik? Yang pertama, peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir sistem untuk memahami keterkaitan aktivitas manusia dengan dampak-dampak global yang menjadi akibatnya, termasuk perubahan iklim. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik dapat dan membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, serta mencari jalan keluar masalah lingkungan, serta mempromosikan gaya hidup serta perilaku yang lebih berkelanjutan dalam keseharian. Kemudian, yang ketiga, peserta didik juga mempelajari potensi kritis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Misalnya dalam hal bencana alam akibat perubahan iklim, krisis pangan, krisis air bersih, dan lain sebagainya. Serta peserta didik dapat mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Jadi untuk contoh muatan lokal yang dapat diambil di sini adalah misalnya Jakarta. Dalam hal Jakarta, yang diamati itu adalah situasi banjirnya. Bagaimana siswa itu dapat eh, mengembangkan atau dapat memberi jalan keluar untuk masalah mengenai banjir tersebut. Kemudian dalam hal yang kedua adalah Kalimantan, yaitu hutan sebagai paru-paru dunia. Di sini para siswa juga harus mampu berpikir bahwa pentingnya di dalam menjaga kelestarian hutan. Seperti itu. Kemudian kita lihat yang kedua, yaitu kearifan lokal. Nah, untuk kearifan lokal, yang paling ditekankan di sini adalah membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat di sekitar atau di daerah tersebut serta perkembangannya. Jadi,
Tujuannya apa? Yang pertama adalah peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal ataupun daerah itu berkembang seperti yang ada. Kemudian bagaimana perkembangan tersebut dipengaruhi oleh situasi atau konteks yang lebih besar, misalnya nasional maupun internasional. Serta peserta didik memahami apa yang berubah dari waktu ke waktu, apa yang tetap sama. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik juga mempelajari konsep dan nilai-nilai di balik kesenian dan tradisi lokal, serta merefleksikan nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dan diterapkan di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik juga belajar untuk mempromosikan salah satu hal yang menarik tentang budaya dan nilai-nilai luhur yang telah dipelajarinya. Jadi untuk contoh muatan lokalnya, misalnya Jawa Barat, dalam hal sistem masyarakat yang ada di Kampung Naga. Kemudian yang kedua adalah wilayah Papua, yaitu sistem kemasyarakatan di Lembah Baliem. Kemudian yang ketiga, tema yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini, peserta didik mengenal, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar, dan juga di Indonesia, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah peserta didik mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan tentang fenomena global, misalnya mengenai masalah lingkungan, masalah kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, peserta didik secara kritis dan reflektif menelaah berbagai stereotip negatif yang biasanya dilekatkan pada suatu kelompok agama dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Sedangkan yang ketiga adalah melalui proyek ini, peserta didik dapat mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Jadi untuk contoh muatan lokalnya, yaitu menangkap isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan mengeksplorasi pemecahannya. Untuk yang keempat, yaitu tema bangunlah jiwa dan raganya. Inti dari tema ini adalah membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental siswa, baik itu untuk dirinya sendiri maupun orang yang ada di sekitarnya. Tujuannya apa? Dalam hal ini, peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan kesejahteraan diri atau well-being, di mana mereka serta mengkaji fenomena perundungan atau bullying yang terjadi di sekitar mereka, baik dalam lingkungan fisik maupun dunia maya, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, peserta didik juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Peserta didik merancang kegiatan dan komitmen untuk senantiasa menjaga kesejahteraan dirinya dan juga orang lain, serta berusaha untuk mengkampanyekan isu terkait. Adapun contoh muatan lokalnya di sini adalah mencari solusi untuk masalah cyberbullying yang marak di kalangan remaja lokal. Kemudian yang kelima adalah tema suara demokrasi. Inti dari tema ini adalah di mana di dalam negara kecil yang bernama Satuan Pendidikan, sistem demokrasi dan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia itu dicoba untuk dipraktikkan, namun tidak terbatas pada proses pemilihan umum dan perumusan kebijakan. Apa saja yang harus dilakukan? Yaitu peserta didik merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi satuan pendidikan atau dalam dunia kerja. Kemudian yang kedua, menggunakan kemampuan berpikir sistem. Peserta didik menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Contohnya adalah sistem musyawarah yang dilakukan masyarakat adat
tertentu untuk memilih kepala desa. Kemudian, yang keenam, yaitu berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dalam hal ini, peserta didik berkolaborasi di dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa dalam membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, peserta didik mengasah berbagai keterampilan berpikir, seperti berpikir sistem, berpikir komputasional, atau design thinking di dalam mewujudkan produk berteknologi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mempelajari dan mempraktikkan proses rekayasa atau engineering process secara sederhana, mulai dari menentukan spesifikasi sampai dengan uji coba untuk membangun model atau prototipe produk dalam bidang rekayasa atau engineering. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga dapat mengasah keterampilan coding untuk menciptakan karya digital dan berkreasi di bidang robotika. Harapannya, para peserta didik dapat membangun budaya smart society dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan penerapan teknologi, mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi. Adapun contoh muatan lokalnya adalah membuat desain inovatif sederhana yang menerapkan teknologi yang dapat menjawab permasalahan yang ada di sekitar satuan pendidikan. Kemudian, tema yang terakhir adalah kewirausahaan. Dalam hal ini, peserta didik mengidentifikasikan potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada di dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Apa yang harus dilakukan? Peserta didik kemudian merancang strategi untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, melalui kegiatan dalam proyek ini, seperti terlibat di dalam kegiatan ekonomi rumah tangga, berkreasi untuk menghasilkan karya yang bernilai jual, dan kegiatan lainnya yang kemudian diikuti dengan proses analisis dan refleksi hasil kegiatan mereka. Melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan akan ditumbuh kembangkan. Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja yang profesional, yang penuh integritas. Contoh muatan lokalnya adalah membuat produk dengan konten lokal yang memiliki nilai jual. Oke, jadi itu adalah penjelasan 7 tema yang telah dipilih dan yang diharapkan untuk dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sekian dan terima kasih.